tahun lagi, apa yang harus saudara katakan di hadapan Tuhan? Saudara pandang Tuhan, saudara meneteskan air mata, itu tidak adalah sebuah doa. Amin. Haleluya. Mazmur 42 ayat 12 katakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pengharapan kita adalah pengharapan kepada Allah. Ketika mungkin pasangan hidup saudara, mungkin istri saudara, mungkin suami saudara, mungkin anak-anak saudara menyakiti hati kita, berharaplah kepada Allah yang menyertai engkau. Amin. Mungkin saudara sudah menegur, mungkin sudah berbicara berulang-ulang, tetapi tidak ada perubahan. Saya mau katakan, yang merubah manusia, yang sanggup merubah manusia itu adalah Allah. Amin. Saya tidak bisa merubah istri saya tidak bisa merubah anak saya hanya kasih nasihat. Tetapi yang merubah itu adalah Allah. Sehingga seringkali terjadi ketika suami ingin merubah pasangannya, apa yang terjadi? Pertengkaran. Bukan perubahan, pertengkaran. Bawa kepada Allah yang menyertai. Percayalah, karena Allah adalah Allah yang menyertai kehidupan kita, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Yesaya katakan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarmu, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tetapi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa-dosa. Ketika kita berdosa, kita minta ampun kepada Dia. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, Ia adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan menghapuskan kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Ketika kita disucikan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Percobaan-percobaan yang sering kita alami itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan kalau kita tidak pernah menghadapi masalah? Justru karena ada masalah maka Tuhan berikan pertolongan. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan kalau kita tidak sakit? Amin. Kita sakit, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami kesembuhan. Jadi ketika kita sakit, mungkin ada rencana Tuhan di balik sakit penyakit yang kita alami. Ada maksud Tuhan. Karena itu ketika kita mengalami rintangan, cobaan, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah pada berharaplah pada Allah, sebab aku kan bersyukur. Amin. Bersyukur. Siapa yang hari ini sakit? Ada yang sakit hari ini? Tidak ada? Luar biasa, saya senang sekali. Umat Tuhan di sini sehat-sehat semua. Ada yang punya masalah hari ini? Oh, tidak ada juga. Luar biasa hari ini, umat Tuhan. Semuanya adalah Immanuel, penyertaan Allah. Tidak ada yang mengalami masalah. Luar biasa. Ada yang tongkes hari ini? Tidak ada juga. Berarti hari ini semuanya penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Luar biasa, saya senang sekali. Itu artinya Immanuel ada dalam kehidupan kita. Iya, luar biasa. Saya senang sekali. Sebenarnya kalau kita bersyukur kepada Tuhan itu semuanya selesai, saudara. Semua selesai. Mau rumah bagus kah? Rumah jelek kah? Rumah istana kah? Rumah buruk kah? Yang penting jangan kena panas dan kena hujan sah. Karena apa? Semuanya akan kita kasih tinggal. Amin. Amin. Semuanya
kasih tinggal. Beta pun bapak tangan luas, kita berapa hektar? 2 hektar. Orang-orang bilang, Pak Andre pun bapak ini tanah banyak ini, sawah luas ini. Tapi ketika bapak saya meninggal, 1 jengkal tanah sawah itu tidak dibawa, kasih tinggal saudara. Itu artinya apa? Artinya walaupun saudara mungkin hari ini kekurangan, mungkin saudara tinggal di kos-kosan, mungkin tinggal di rumah yang sederhana, bersyukurlah kepada Allah. Amin. Karena itu semua bukanlah sebuah jaminan kita bawa ke surga. Kita hanya bawa hati sah. Bahkan tubuh ini kita kasih tinggal. Kasih tinggal dimakan cacing. Yang cantik-cantik, ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang mungkin perawatan setiap 1 minggu sekali, rambut yang keriting di rebonding, kulit yang kusam, kasih skincare, kasih dulu. Saya mau kasih tahu, saatnya Anda akan tinggalkan itu semua. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada, karena Allah menyertai. Yang kedua, pernyataan Allah menghendaki kita semakin dewasa dan mandiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, penyertaan Allah bukan berarti membuat kita manja, bukan, tetapi membuat kita penuh dewasa dan kemandirian. Allah menghadapi cobaan dan rintangan dalam kehidupan kita supaya kita bisa melewatinya dan kita boleh bertumbuh dewasa. Kita naik kelas, naik tingkat dalam kedewasaan rohani. Amin. Ibarat anak sekolah, kalau tidak pernah ujian, dia tidak pernah naik kelas, alias DO. Kalau mau naik ke kelas 2, dia harus ujian di kelas 1. Kalau tidak lulus, ada namanya tinggal kelas. Tahun depan ujian lagi. Oh, tahun depan ujian lagi nggak lulus, dia tinggal kelas lagi. Dia ujian lah. Itu adalah SD, SMP, SMA. Seperti itu. Kalau sekolah kehidupan, ketika kita menghadap ujian, misalnya kita menghadap ujian kesabaran, kita gagal bersabar, kita emosi, percayalah, saudara suatu saat akan mengalami ujian kesabaran lagi. Saudara akan diperhadapkan dengan masalah yang membuat saudara marah. Kira-kira saudara bisa sabar kasih? Kalau saudara sabar, berarti saudara lulus. Saudara akan menghadapi hal yang lain. Itu terus dan terus dan terus, karena kehidupan ini adalah mempersiapkan kehidupan kita. Tujuan kita bukan kaya raya di dunia, tujuan kita bukan hebat di dunia, tetapi tujuan kita masuk ke dalam kekekalan. Karena itu saya katakan begini, saudara, kita sebenarnya itu lebih panggilan. Masing-masing kita itu panggilan terakhir. Nah, terus kita di dunia ini bikin apa, Pak Pendeta? Kita di dunia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga yang layak masuk ke dalam kerajaan Bapa. Maka dipersiapkan hati kita, dipersiapkan jiwa kita, dipersiapkan kita dengan masalah-masalah supaya kita dewasa. Kita ikut Tuhan. Ketika Immanuel itu menyertai kehidupan kita, bukan berarti kita terlepas dari masalah. Ada masalah, tetapi ketika ada masalah, kita sanggup menghadapinya. Karena Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Tuhan. Itu menjadikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Bukan Tuhan menjadikan kita luput dari masalah. Karena dari masalah itulah kita dewasa. Dari masalah itulah iman kita bertumbuh. Dari masalah itulah kita dekat dengan Tuhan. Coba saudara review ke belakang. Coba saudara introspeksi kita masing-masing. Bukankah dulu ketika saudara menghadapi masalah, saudara rajin berdoa?
Waktu kemarin bulan Maret, bapak saya stroke, pendarahan otak, saudara. Jadi otaknya ini dibelah, tempurung kepalanya ini dibelah, terus dicopot, ada sebesar begini, dicopot dari tempurung kepala, terus dibersihkan otaknya karena ada pendarahan otak, muntah darah. Kita anak-anak semuanya berdoa. Yang tadinya kita tidak pernah WA-WA-an, yuk kita berdoa bareng. Karena Bapak sakit, kita langsung WA, kita langsung telepon, ayo kita doa bareng. Rajin doa, rajin bersekutu. Masalah membuat kita dekat dengan Tuhan. Percaya. Jadi ketika saudara jauh dengan Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Semakin jauh, Tuhan semakin tegur. Itu bagus. Supaya apa? Itu adalah sebuah perhatian dari Tuhan. Supaya kita tidak terhilang. Amin. Tuhan tidak mau kita terhilang. Tuhan tidak mau kita binasa. Sehingga ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan. Karena itu, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin dewasa. Kita bertumbuh di dalam kerohanian. Karena itu Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percayalah, Allah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Karena itu kalau semakin diizinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan benci kepada Tuhan. Bahkan jangan kecewa dengan Tuhan. Segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Yang ketiga, Immanuel berarti Dia beserta kita dan kita beserta Dia. Roma 6 ayat 5 katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi bukan hanya Allah yang menyertai kita, tetapi kita juga beserta dengan Tuhan. Sehingga kita dengan Tuhan itu satu. Itu adalah Immanuel. Jangan berkata, tenang saja, Allah menyertai saya. Oh, sabar Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah menyertai kita, berarti kita juga beserta dengan Tuhan. Karena itu, jaga hidup kita pribadi pas pribadi, introspeksi dalam kehidupan kita. Dan di bulan Desember ini, bulan Natal ini, selalu ingat Immanuel, Allah yang beserta kita dan kita beserta dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita